Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya atas nama Sriwana dengan NIM 20250110201005, salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kalimat bahasa Indonesia dan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kalimat. Nah, kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan menyampaikan pikiran lengkap. Dalam bahasa Indonesia itu, kalimat biasanya itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kalimat terdiri dari unsur-unsur seperti subjek itu sebagai pelaku, predikat itu sebagai kata kerja, objek itu sebagai penerima aksi, dan keterangan itu sebagai waktu, tempat, dan lain-lain. Adapun contohnya itu seperti saya makan nasi goreng di rumah. Ini adalah kalimat lengkap dengan subjek itu saya, predikat itu makan, objek itu nasi goreng, dan keterangan di rumah. Adapun jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, kalimat dapat diklarifikasikan berdasarkan struktur atau bentuknya. Yang pertama itu kalimat tunggal. Dia itu hanya terdiri dari satu klausa utama. Contohnya seperti dia pergi ke sekolah, hanya satu pikiran utama saja. Terus yang kedua itu kalimat majemuk. Terdiri dari dua atau lebih klausa utama yang setara dihubungkan oleh kata penghubung seperti dan atau tetapi. Contohnya itu seperti dia pergi ke sekolah dan saya tinggal di rumah. Dua klausa utama ini yang sangat paralel. Terus yang ketiga itu kalimat majemuk setara. Klausa-klausanya itu setara tanpa ketergantungan. Contohnya itu seperti anak itu belajar dan ibunya memasak. Kedua klausa ini sangat independen. Terus yang keempat itu kalimat majemuk bertingkat. Salah satu klausa bergantung pada yang lain. Sering menggunakan kata penghubung seperti karena, supaya, yang. Terus contohnya itu dia pergi ke sekolah karena hujan turun. Klausa itu karena hujan turun menjelaskan klausa utama. Adapun jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi, berdasarkan tujuan atau maksud penyampaian. Yang pertama itu kalimat deklaratif sebagai pernyataan, menyatakan fakta atau pendapat, diakhiri titik. Contohnya itu seperti Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Terus yang kedua itu kalimat interrogatif, pertanyaan, mengajukan pertanyaan di akhir tanda tanya. Contoh, apakah kamu lapar? Terus yang kedua itu kalimat imperatif sebagai perintah, memberikan perintah, saran, atau permintaan. Contoh, tolong tutup pintu itu sekarang. Terus yang keempat itu kalimat ekslamatif, seruan, menyatakan emosi seperti kagum atau marah, diakhiri tanda seru. Contohnya itu alangkah indahnya pantai ini. Terus adapun jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur. Yang pertama itu aktif. Kalimat aktif, subjek melakukan aksi. Contoh, kucing menangkap tikus. Subjek kucing itu aktif. Terus yang kedua itu pasif, subjek menerima aksi. Contoh, tikus ditangkap kucing. Subjek tikus itu pasif. Kalimat positif, negatif. Positif menyatakan kebenaran. Contoh, saya suka buah. Terus yang negatif itu menyangkal. Contoh, saya tidak suka buah. Kalimat berdasarkan waktu. Present, dia makan nasi. Aksi sedang terjadi, berarti yang sedang terjadi. Past itu lampau, dia makan nasi kemarin. Aksi itu sudah selesai, berarti sudah lampau. Future itu dia akan makan nasi besok. Aksi itu akan terjadi besok. Jadi
Pengetahuan kalimat bahasa Indonesia dan jenis-jenisnya itu sangat penting bagi kita karena membantu kita menyampaikan pikiran yang jelas dan tepat sesuai konteks, mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kualitas membaca, menulis dan berbicara, menjaga aturan bahasa yang benar serta mendukung pemahaman budaya masyarakat Indonesia.